Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tinggal menunggu waktu, kita akan mengakhiri tahun ini. Dan saya berdoa sepanjang waktu yang masih ada di tahun ini, Bapak Ibu koreksi diri loh. Selidikin sampai kedalaman batinmu. Harus belajar, berkaca, melihat kekurangan, kelemahan, kegagalan, kehancuran, proses hidup, kekacauan yang Bapak Ibu alami. Itu jadi pelajaran yang mahal. Jangan sampai terulang di tahun yang akan datang. Kita akan melalui tahun yang akan datang dengan kasih karunia Tuhan tentunya, dengan anugerah, dengan kekuatan Tuhan, sehingga kita tetap berjalan dalam kemurnian, kita tetap jalan dalam kekudusan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Belajar melihat kekurangan yang kita lakukan, kesalahan, pelanggaran, sikap buruk, sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di tahun sepanjang tahun ini. Nah, kita akan mengakhiri tahun bersama Tuhan. Dan kita memulainya tahun yang baru bersama Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian. Dan saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin diubahkan, semakin diberkati, semakin dibawa ke level kehidupan yang berbeda, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau orang nggak mau koreksi dirinya karena dia merasa benar, kalau orang nggak mau melihat kelemahannya, karena dia bisa jadi orang yang keras kepala, menjadi orang yang egois, hanya fokus pada dirinya sendiri, dan selalu menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, kalau sikapmu, kelakuanmu sepanjang tahun ini ya kerjaannya nyalain orang lain, kalau nggak nyalain orang lain, stres, kalau nggak stres, bingung, marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak jelas, cari kambing hitam, cari pembenaran diri, artinya kamu perlu diproses dan dibentuk Tuhan. Dan mulai hari ini engkau mesti bertobat dan berubah. Kita ini kalau selalu merasa diri kita yang paling benar, kita ini kalau selalu merasa hidup kita yang paling berkenan di hadapan Tuhan, artinya ada hal yang tidak benar di dalam diri kita yang harus kita ubahkan loh. Perjalanan hidup kita ini harus belajar berubah. Bapak Ibu koreksi diri. Yang Bapak Ibu hari ini, siapapun orang yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, dimanapun Bapak Ibu berada, akhiri tahun ini di dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam rencananya, dan memulai bersama Tuhan. Kita mau memulai sesuatu yang baru. Kalau Bapak Ibu kepingin sesuatu yang baru, ingin menikmatin yang baru dalam hidupmu, belajar menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Selidikin sampai kedalaman batinmu, koreksi diri, ada yang salah apa tidak, ada yang tidak tepat apa tidak, ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Karena kita sama-sama sedang disempurnakan. Orang yang mau disempurnakan artinya orang itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mau dibentuk, mau diproses. Karena kita ini menjadi orang yang percaya Tuhan, hari ini kita adalah sejati, kita adalah manusia roh kita. Harusnya karena kita pakai manusia yang baru, kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup karena kasih karunia Tuhan, hidup oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita bisa mematikan semua perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun itu namanya. Di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kalau kita ini hidup menurut daging, Bapak Ibu nanti baca seluruh pasal ini, seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan ngerti. Dan kalau kita terus-terusan sebagai orang percaya ngaku cinta Tuhan, yang rajin beribadah, tapi hidup kita menurut daging, apa yang terjadi? Kita akan mati. Alkitab katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi karena kita ini adalah manusia roh, harusnya manusia roh kita yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita, dan kita ngikutin kehendaknya. Apa yang terjadi? Step by step kita akan mematikan perbuatan-perbuatan di dalam tubuh kita yang tidak sejalan dengan firman.
Kita bisa mematikan semua perbuatan-perbuatan daging kita yang gak sejalan dengan firman Tuhan. Dimulai dengan kita harus mengkoreksi diri. Melihat tingkah laku kita, perbuatan kita, tindakan kita yang tidak sesuai firman, yang tidak sejalan dengan firman, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus ditanggalkan. Kalau tidak, kita akan menemui kebinasaan kita. Kalau tetap melakukannya, apa yang terjadi? Hidup kita tidak jadi berkat, hidup kita jadi trouble, ketemu masalah terus, ribut terus, kacau, dan ruwet terus. Sekarang kita akan lihat di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi saya temukan realitanya banyak orang Kristen tidak mengerti pikul salib, mati daging, sangkal diri, tetap beribadah, kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Bahkan jahat, bahkan pikirannya persis orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan kelakuannya jadi batu sandungan. Mulutnya tidak jadi berkat. Mulutnya ngomongnya kotor, pikirannya penuh kekhawatiran, kecemasan. Bapak Ibu, hari ini kalau hidupmu hanya dipenuhin seperti itu, sekalipun engkau rajin beribadah, sering ngajak makan pendeta, sering memberkati pendeta, kelakuanmu buruk, sikapmu jelek, hidupmu nggak jadi berkat loh. Hidupmu akan ketemu trouble. Hidupmu akan jadi bulan-bulanannya setan. Perhatikan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa sih perbuatan daging itu? Coba kita akan lihat di ayat yang ke-19-nya. Perbuatan daging telah nyata. Salah satunya percabulan, perzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa seksual, dosa moral, itu akan menghancurkan masa depanmu, keluargamu, dan pelayananmu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini dosa, percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu ini nempel dengan diri kita. Kita harus menaklukkan diri kita ini dengan penuh. Menguasai pikiran kita, menaklukkannya kepada firman, dan mulai memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu ini berhubungan dengan pengendalian diri kita, penguasaan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau jalan dalam pusat kehendaknya, kita mau hidup di dalam kebenaran, kita mau hidup takut akan Tuhan, atau kita ngikutin hawa nafsu. Kalau kita dikuasai dengan hawa nafsu, kecemaran, dan percabulan, nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengakhirin kehidupanmu di dalam roh. Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal di masa lalu, tapi kalau di akhirnya hidupmu kacau, hidupmu ruwet, jadi batu sandungan, trouble terus, bermasalah terus, artinya engkau tidak finish well, engkau tidak finish strong, justru akan mempermalukan nama Tuhan. Saya perhatikan ada orang-orang yang kuat, kokoh, teguh, hidupnya takut akan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sampai masa Tuhan, sampai dipanggil Tuhan, hidupnya dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, tidak jatuh dalam dosa moral, tidak jatuh dalam kecemaran dan hawa nafsu, karena dia tahu persis menjagain dirinya, hatinya. Karena kalau kita pelajarin, hamba Tuhan yang paling disayang Tuhan pun jatuh karena dosa perzinahan. Daud, hamba Tuhan yang luar biasa, raja yang hebat, hamba Tuhan yang kaya raya, pinternya luar biasa pun juga jatuh karena dosa, masalah, hawa nafsu, kecemaran, dan percabulan. Salomo, banyak orang yang jatuh, hamba Tuhan yang kuat dan hebat pun juga jatuh gara-gara percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Simpson, kita mesti belajar ini. Ternyata tidak ada orang yang kebal dengan dosa ini. Karena selama kita masih tinggal di muka bumi pakai tubuh daging ini, masih kita memiliki hawa nafsu. Makanya kita harus bisa mengendalikannya, menaklukkannya kepada Kristus. Bagi
Para suami istri, engkau mesti membangun hubungan yang mesra dengan pasanganmu. Engkau meski benar-benar komunikasimu dengan baik, urusan ranjanganmu sehat. Engkau harus tulus, engkau harus jujur, engkau harus terbuka. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan mufakat dan musyawarah. Bukan benarnya sendiri. Koreksi semua hal yang tidak benar sepanjang tahun ini. Kita mau melangkah mulai hari ini. Jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita babak belur, kita hancur lagi, kita gagal lagi. Kalau ini tidak dikendalikan, perbuatan daging ini, ujungnya kita akan menjadi batu sandungan, kita akan jatuh dalam dosa, kita akan menjadi bahan tertawaan, kita menjadi bahan cemoohan untuk orang lain, dan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ini yang harus kita mengerti. Coba 20-nya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Perhatikan ya, yang di ayat 19 itu berbicara tentang yang di dalam kita. Ini personalnya kita, hubungan kita dalam mengendalikan diri. Tapi di ayat yang ke-20 nih, hubungan kita dengan sesama kita. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Alkitab katakan, Bapak Ibu, Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Kalau Tuhan bukan menjadi yang utama dan terutama, artinya Tuhan menjadi nomor 2, Bapak Ibu, otomatis jadi penyembah berhala. Perhatikan, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Ini konflik dengan orang di sekitar kita, bisa konflik dengan orang lain, karena kita sering diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang belum diubahkan, orang yang kelakuannya buruk, kelakuannya jelek. Bisa juga kita yang punya kelakuan jelek. Kalau kita sendiri yang punya kelakuan jelek, kita kerjaannya berseteru, konflik terus, gegeran, berselisih, gampang iri, marah meledak-ledak, fokus pada diri sendiri, ribut terus, tukang adu domba. Kalau kita memiliki sikap seperti itu, bertobat dan berubah, belajar diam, duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kalau kelakuanmu buruk, berubah dan bertobat. Kalau kelakuanmu jelek, sadar diri. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain Tuhan. Salahkan dirimu, sadar diri, datang sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan, bertobat dan berubah. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan ubahkan hatimu, Tuhan akan ubahkan hidupmu, Tuhan akan buat engkau mengalami kemenangan. Perhatikan, yang orang itu ya, kalau fokus pada dirinya sendiri, fokus pada kepentingannya sendiri, fokus kepada kebutuhannya sendiri, fokus kepada perasaannya sendiri, apa yang terjadi? Tukang ribut, tukang berantem, tukang cekcok, tukang gegeran. Orang-orang kayak begini ini selalu bikin trouble di mana-mana. Belajar menyerahkan hatimu, belajar memberi hidupmu, belajar mendedikasikan hatimu di hadapan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, kita kemana-mana jadi batu sandungan, bikin trouble. Dengan suami ribut, dengan istri ribut, dengan anak berantem, dengan tetangga berantem. Artinya kamu hidup dalam kedagingan. Ayat 21-nya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat terdahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya engkau tinggal di dalam kematian yang kekal di Gehenna, lautan api dan belerang. Sekalipun Bapak Ibu rajin ibadah, rajin ke gereja, pelayanan, jadi pendeta, tapi kelakuan, sikap dan tindakanmu, perbuatanmu persis seperti orang dunia, melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan, najis, kotor, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya hari ini, kalau ngaku jadi anak Tuhan, kalau ngaku hidup dipimpin Tuhan,
Apa yang harus kamu lakukan? Di ayat yang ke-18 yang ngomong seperti ini. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Rohnya besar, Roh Kudus. Karena di dalam diri kita ada roh manusia, jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu harusnya yang memimpin kita. Kalau hidup dipimpin Roh, apa yang terjadi? Kalau kita memberi hidup kita ini dipimpin Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami breakthrough. Kita akan berjalan, setiap hari berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan membuat hidup kita semakin hari semakin powerful. Coba sekarang lihat di ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Kalau kita hari ini hidup oleh karena Roh Kudus, kita harus menyerahkan hati kita dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, kamu dipimpin daging. Orang Kristen yang dipimpin oleh keinginan dagingnya akan menjadi orang yang bikin masalah di mana-mana. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang stres. Karena dipimpin oleh perasaanmu, dipimpin oleh keinginanmu, dipimpin oleh hawa nafsumu, dikendalikan oleh kehendakmu. Padahal harusnya kita dipimpin oleh Roh. Kalau kita dipimpin oleh Roh, Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita akan dituntun berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus memberi diri. Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang sensitif. Kalau Bapak Ibu nolak dipimpin dia nggak akan pimpin. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus adalah orang yang nurut kehendak Tuhan. Pingin tahu Bapak Ibu nurut sama Tuhan apa enggak? Lihat reaksimu ketika engkau diproses. Berontak, cari pembenaran, membenarkan diri, ribut sama orang, berantem sama orang, atau kamu menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kan kelihatan semuanya. Sebenarnya yang kita lakukan ini sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Hatiku tuh nurut sama Tuhan apa enggak? Hatiku itu terlalu keras atau malah sebaliknya? Berada di dalam pusat kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jalan ngikutin apa yang Tuhan mau, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Perhatikan, orang yang dipimpin Roh itu, yang jelas jangan sampai kita ngelawan kehendak Tuhan. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus itu sejalan dengan firman, akan memimpin dia pada seluruh kebenaran. Perhatikan 26-nya, dan janganlah kita gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Kenapa kok orang itu merasa nggak dihormatin, merasa nggak dihargain? Karena apa? Merasa dirinya paling berharga dan semua orang harus menghormatin dia. Kadang saya ini berada di posisi yang benar-benar kadang diizinkan Tuhan. Orang gak hargain saya, orang gak hormatin saya kadang. Ya itu bagus ternyata, itu diizinkan Tuhan. Untuk belajar rendah hati. Karena kan keinginan semua orang kan dihormatin, dihargai, merasa diwongke dan lain sebagainya. Tapi prosesnya Tuhan kadang membiarkan kita berada di titik dicuekin kadang. Gak dipandang orang. Itu bagus, membuat manusia roh kita semakin powerful. Dan dagingmu pasti akan teriak, dagingmu akan nagih untuk dihormatin. Kadang kamu merasa merana, harga dirimu merasa terinjak. Kalau Bapak Ibu ngalami seperti itu, artinya bagus buat kehidupanmu untuk kau menaklukkan dirimu di hadapan Tuhan, mendedikasikan dirimu di hadapan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Kalau masih gila hormat, akhirnya apa? Berantem. Aku nggak dihormatin, aku nggak dihargain. Apalagi kalau bertentangan, orang itu nggak sepaham dengan kita, terus kita kecewa, nggak cocok, saling menantang, gegeran, berdebat, akhirnya saling mendengki. Nggak ada gunanya sama sekali. Berkali-kali saya ngomong, jangan pernah
keluar kata-kata yang merendahkan orang lain. Jangan pernah keluar kata-kata dari mulutmu yang menyakitin hati orang lain. Apalagi keluar statement di media sosial, di tempat umum, untuk menjelekkan, merendahkan, atau menyerang pribadi orang. Jangan pernah. Itu melukai. Hidup kita jadi batu sandungan. Belajar diam. Belajar diam. Gak usah bereaksi apa-apa. Izinkan Tuhan membela kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar menaklukkan mulut kita. Menaklukkan pikiran kita. Menaklukkan perasaan kita. Menaklukkan ego kita. Menaklukkan semua perbuatan daging kita di hadapan Tuhan. Kita pingin menjadi orang yang mati terhadap diri sendiri dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati, mau sadar melihat kekurangan dan kelemahan kita. Amin. Saya berdoa hari ini banyak orang ngerti kebenaran, tertemplak, sadar diri, koreksi diri, jalan terus, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Hidup akan jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, and God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat baku